Saya ingin pertama melihat dulu siapa yang bertanda tangan di dalam jawaban atas keberatan. Kepala Dinas, coba dicek di standar layanan. Boleh nggak Kepala Dinas menandatangani jawaban atas keberatan? Izin Ibu, kami mengakui ada kekeliruan atau kekilafan atau kesalahan dari kami dalam rangka memproses jawaban ini. Silakan, ini typonya sudah ya. 9 Desember. Oke. Ya, kami menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah memenuhi legal standing. Jadi kita akan melanjutkan proses ini. Baik, kami akan membacakan terkait dengan kronologi dari permohonan informasi sampai ke persidangan kali ini. Ya, mohon dicermati. Yang pertama, pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kota Surakarta melalui email ppid@surakarta.go.id yang ditujukan kepada Lembaga Kearsipan Daerah LKD Kota Surakarta tertanggal 15 Agustus 2025 dan diterima pada tanggal yang sama mengenai 1. Salinan seluruh ijazah atas nama Joko Widodo dalam tanda kurung SD, SMP, SMA, S1 yang dilegalisir dan digunakan sebagai syarat pendaftaran dalam pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kota Surakarta tahun 2005 dan 2010 sesuai dengan dokumen yang diserahkan ke KPUD Kota Surakarta saat pendaftaran. 2. Setiap catatan autentikasi berita acara verifikasi atau dokumen pendukung yang melekat pada ijazah tersebut dalam berkas pendaftaran calon wali kota Surakarta tahun 2005 dan 2010 yang telah menjadi arsip statis dan berada di dalam penguasaan LKD Surakarta. 3. Dokumen berita acara verifikasi ijazah yang dibuat KPUD Kota Surakarta kepada Universitas Gadjah Mada UGM, termasuk surat permintaan verifikasi dan balasan atau verifikasi resmi dari UGM pada saat pendaftaran Joko Widodo sebagai calon wali kota tahun 2025-2010. Di dalam pokok permohonan ini ada yang mau direvisi atau dikurangi atau ditambahkan? Pemohon? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kemudian bahwa pada tanggal 21 Agustus 2025 terdapat balasan email atau jawaban atas permohonan informasi dari ppid@surakarta.go.id yang berisi penolakan permohonan informasi dengan alasan dokumen tidak dikuasai oleh pemerintah Kota Surakarta. Kemudian pemohon mengajukan keberatan tertanggal 30 Agustus 2025 dan kemudian dijawab pada tanggal 12 September 2025 yang artinya yang berisi kepada tidak dapat dipenuhi dengan alasan informasi yang dikecualikan, dan kemudian pemohon informasi mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 18 September 2025. Di dalam kronologi ini ada yang mau ditambahkan? Pemohon? Menurut hemat kami cukup. Cukup ya? Cukup ya. Cukup. Baik, yang pertama kita akan mengklarifikasi kepada termohon terlebih dahulu terkait dengan kronologis. Sudah disiapkan? Jadi yang pertama ini terkait dengan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Tolong pemohon dicermati ya. Kita cek surat-surat. Ini adalah permohonan informasi dari Bonatua Silalahi tertanggal 15 Agustus 2025 pukul 10 PM. Jam 10 malam ya. Ya. Jawaban atas permohonan informasi ada? Bisa disampaikan ke sini? Ya. Karena ada beberapa tautan ya. Ya, minta tolong dibawa ke sini. Saya cek kepada pemohon. Kepadanya adalah PPID Kota Surakarta, betul? Kepada yang terhormat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Pemerintah Kota Surakarta di tempat dengan hormat
Jumat 15 Agustus 2025 pukul 10 malam, betul Ibu? Ya, boleh maju ke depan karena saya ingin mengklarifikasi. Jadi di sini di dalam permohonan informasi ini ada dua versi. Satu adalah lewat email. Ya. Yang kedua ada lampiran seperti ini. Ini betul adalah bagian dari permohonan informasi. Minta tolong Pak. Ini ya, kita cek ya. Ini permohonan informasi ini. Lewat email. Oke, ini ada lampiran. Pertanyaan saya, ini syarat permohonan sebagai perseorangan adalah KTP. Ya. Oke ya. Betul. Kedua, ini apa? Lampirannya? Karena kan pemohon, Komisi Informasi tidak bisa membuka karena ini kan elektronik. Ya. Apakah yang dilampirkan ini adalah ini? Ya, betul. Betul. Betul Ibu. Coba bisa dicek di termohon ya, kita cross check. Ya, silakan. Betul. Ini ya, oke. Terus lampirannya yang mana? Sama ya? Ya. Pertanyaan saya, ini kan kepadanya PPID Kota Surakarta dengan kepadanya secara elektronik ppid@surakarta.go.id. Yang terhormatnya PPID Kota Surakarta. Yang ini adalah PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Jadi gimana ini Pak penjelasannya? Jadi penjelasannya begini, kami mengajukan yang kedua karena di Surakarta ini ada dinas kami juga dalam artian bahwa informasi ini dikelola oleh lembaga kearsipan daerah Kota. Oke, kita cek dulu soal lampiran ya. Ya. Yang kedua lampirannya scan fotokopi oke ya, sudah diperiksa ya. Ya, cocok. Oleh PPID dinyatakan memenuhi syarat permohonan informasi enggak? Memenuhi. Oke, berarti kalau sudah memenuhi dari sisi permohonan informasi, silakan duduk dulu. Oke. Nah ini saya ingin penjelasan dari pemohon. Ini terkait dengan tata cara permohonan. Nah ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Nah, ini disampaikannya berarti melalui single system di PPID Kota. Jadi tidak langsung ke PPID pelaksana. Jadi sebutan untuk PPID Dinas Arsip adalah PPID pelaksana. Jadi kalau PPID itu di tingkat Kota Surakarta, itu PPID Kota Surakarta yang secara harian kemudian dilakukan oleh Dinas Kominfo. Berarti lewat PPID Kota Surakarta. Nah, sekarang kepada termohon. Oleh termohon, ini permohonan informasinya kemudian apakah di forward atau dilakukan penerusan kepada Dinas Arsip atau bagaimana mekanismenya? Izin. Jadi kita mengundang PPID Kearsipan ke Diskominfo untuk membahas berkaitan dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh Oke. Ya itu memang tugasnya PPID ya. Baik, sekarang jawaban atas permohonan informasi tertanggal 21 Agustus tahun 2025. Ini bentuknya juga lewat email karena bentuknya elektronik. Kita klarifikasi dulu. Apakah tulisannya adalah pemberitahuan tertulis, betul? Betul. Judulnya? Surat pemberitahuan tertulis lengkapnya Ibu, surat pemberitahuan tertulis nomor 7 tahun 2025. Boleh kami baca lengkap? Pokoknya aja. Ya. Jadi judulnya seperti itu. Jadi ppid@surakarta.go.id dan seterusnya, tu Bonatua 766HI Bonatua 766@gmail.com. Ya. Ya. Baik, jadi pokoknya apa? Betul yang itu ya, penolakan ya? Iya. Betul, saudara termohon? Alasannya adalah tidak memiliki wewenang. Ada dua ya. Tidak memiliki itu satu hal, yang ada dua hal. Ada dua hal, PPID pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan atas data tersebut.
Yang pertama, dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh pemerintah Kota Surakarta. Tidak memiliki kewenangan atas data itu menurut PPID yang punya kewenangan siapa? KPU. Oke. Yang kedua adalah tidak dikuasai. Baik. Kita cek lagi. Pemohon langsung mengajukan keberatan di hari yang sama. Betul ya? Di hari yang sama. Saya ralat. Tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. Ya. Pukul 12.40 malam. Baik. Kepadanya siapa? Jadi dari sini kepada yang terhormat PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Selama ini saya menyampaikan surat keberatan atas jawaban permohonan informasi publik terkait permohonan saya tertanggal 15 Agustus 2025 dengan jawaban PPID nomor B/500.12.12.1584 tertanggal 21 Agustus 2025. Adapun surat keberatan terlampir dalam bentuk dokumen resmi PDF untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 43 2009 tentang Kearsipan. Demikian kami sampaikan atas perhatian tidak lanjut Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Dr. Bonatua Silalahi. Baik, ini terkait dengan keberatan. Keberatannya kepada atasan PPID Dinas Kearsipan. Tadi permohonan informasinya kepada PPID Solo. Enggak diajukan ke Sekretaris Daerah sebagai atasan dari atasan PPID, Pak? Karena semua administrasi kan memang demikian ya, kan kita mengenal apa yang disebut sebagai banding informasi. Jadi kami merujuknya begitu, Ibu. Ya, nanti ke depan bisa harus konsisten. Kalau permohonan informasinya tadi melalui PPID, keberatannya ke atasan PPID dari Kota Surakarta, yaitu Pak Sekda. Baik, sekarang saya cek kepada termohon. Silahkan dicek. Ini jawaban atas keberatannya apa ini? Jawaban atas keberatannya masih konsisten dengan yang pertama, bahwa kita PPID Pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan atas data tersebut. Kemudian dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena itu, maka domain yang saudara butuhkan tidak dapat kami penuhi. Kemudian untuk melengkapi itu, karena ada keberatan, kita berkoordinasi dengan yang memiliki data tersebut, yaitu KPU. Setelah itu kita melakukan rapat koordinasi dengan KPU bersama Arbusda. Di situ tertulis disampaikan bahwa seluruh berkaitan dari hasil kami mencari informasi ke KPU berkaitan dengan posisi dokumen tersebut, kami jabarkan di sini sebagai tambahan penjelasan dari KPU. Apa itu? Bahwa intinya bahwa pada saat itu berkaitan dengan data yang diminta masuk terhadap menjadi informasi yang dikecualikan oleh KPU. Ya, saya ingin pertama melihat dulu siapa yang bertanda tangan di dalam jawaban atas keberatan. Kepala Dinas, coba dicek di standar layanan. Boleh nggak Kepala Dinas menandatangani jawaban atas keberatan? Izin Ibu, kami mengakui ada kekeliruan atau kekilafan atau kesalahan dari kami dalam rangka memproses jawaban ini. Kami mengakui yang seharusnya bertanda tangan adalah atasan PPID atau Sekda. Tapi dalam memberikan jawaban ini kami sudah berkoordinasi dengan Sekda untuk berkaitan dengan jawaban yang kami berikan. Jadi
kita akan mendiskusikan dengan majelis dulu, karena ini jawaban atas keberatan yang ini itu yang pertama ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo, seharusnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Nah, apakah ini akan dianggap sebagai jawaban atas keberatan atau diabaikan? Itu pertanyaan pertama. Tapi ini kita simpan dulu. Yang pertama kita ingin menanyakan terkait dengan koordinasi Dinas Perpus Arsip dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Nah, ini terkait dengan pengecualian informasi. Pemohon informasi mengajukan permohonan kepada PPID Kota Surakarta. Nah, apakah KPU Kota Surakarta termasuk di dalam wilayah kewenangan PPID Kota Surakarta? Tidak. Tidak. Lalu kenapa penggunaan pengecualian informasinya memakai KPU? Sebetulnya maksud kami di situ untuk lebih memperjelas, karena kami juga ingin menjelaskan berkaitan dengan yang punya berkaitan dengan dokumen yang diminta, di mana kami pada saat itu menanyakan kepada yang mempunyai dokumen untuk maksud kami untuk memperjelas daripada penjelasan kenapa kita tidak menguasai itu. Ya, saya mohon kepada pengunjung sidang untuk mematikan suara dari handphone agar tidak mengganggu persidangan. Minta tolong ya, jaga ketertibannya. Jadi ini ada dua hal ya. Yang pertama jawaban atas keberatan ditandatangani oleh bukan atasan PPID. Itu satu. Kedua terkait dengan jawaban atas keberatan itu menggunakan DIK dari KPU Kota Surakarta, yang mana sebenarnya ini adalah DIK dari KPU RI. Gitu ya? Betul ya? Betul. Baik, ini ada 3 hal. Saya tanya lagi pada saat menjawab keberatan, karena ini ada 2 hal yang berbeda di dalam menjawab. Yang pertama adalah tidak memiliki kewenangan dan tidak dikuasai. Di keberatan dikecualikan. Menurut saudara termohon, ini konsisten tidak? Jadi begini penjelasannya. Tidak memiliki kewenangan berarti bukan di kewenangannya pemerintah Kota Surakarta. Itu satu. Kedua, tidak dikuasai. Kalau dengan dikecualikan itu kemudian itu sama nggak jawabannya? Konsisten nggak? Ya Bu, kalau berkaitan dengan konsisten atau tidak konsisten. Tapi maksud kami dari penjelasan daripada jawaban ini adalah itu tadi kami matur bahwa kami ingin memperjelas berkaitan dengan sumber dari data atau sumber dari hal-hal yang tadi diminta oleh saudara pemohon. Maksud kami seperti itu. Ya, jadi kita itu sedang membicarakan tentang permohonan informasi dengan pemohon dari Bonatua Silalahi, kepadanya adalah PPID Kota Surakarta, bukan KPU Kota Surakarta ya. Dengan PPID Kota Surakarta. Jawabannya adalah sebagai badan publik pemerintah Kota Surakarta, bukan KPU Kota Surakarta. Kami akan men-skor sidang untuk mendiskusikan dengan majelis terkait dengan 3 hal ini, maka saya akan men-skor sidang ini 10 menit. Hadirin dimohon berdiri, majelis komisioner meninggalkan ruang persidangan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.